Pendidikan Agama Islam di SMK Sembenak, Desa Rantau Banjang Kiri, Kecamatan Gunung Babu Salam, Kabupaten Rokan Hilir. Saya juga salah satu mahasiswa PPG Daljab 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan nomor peserta 1400480000508, NIM 21124139. Pada hari ini Jumat 9 Mei 2025 saya akan mengadakan uji kinerja berupa video pembelajaran. Berikut video saya, selamat menyaksikan. Siap, gerak. Pantang depan, gerak. Tegak, gerak. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Dan hari ini akan dipimpin oleh kawan kita yang silakan. Bersiap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menyampaikan sebelumnya? Kalau ada sampah, silakan dibuang di tong sampah yang sudah kita siapkan di luar kelas ya. Kami buang sampah. Apa kabar baik hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Sudah siap belajar? Siap Bu. Bu akan cek absen. Ini ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa? Yoga. Apa kabarnya dia? Baik Bu. Semoga kita doakan ya, semoga cepat sehat ya. Amin. Semoga minggu depan bisa dia kita kembali sekolah kembali, belajar sesuai dengan kebutuhan. Kali ini kita akan pembiasaan diri, itu namanya literasi Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya
sudah kita baca. Semoga kita hari ini bisa mengambil manfaat. Kemudian yang kedua, kebiasaan kita yaitu untuk mewujudkan cinta kita kepada bangsa Indonesia, menumbuhkan cinta kita. Idealis kita sebagai generasi bangsa, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, dalam hal ini nanti akan dipandu oleh kawan kita Andira. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ini itu tentang membiasakan perilaku kontrol diri. Kira-kira ada nggak yang bisa membuat sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan materi itu? Bu, saya Bu. Ya, silakan baca. Pertanyaan saya pertama, apa yang dimaksud dengan kontrol diri? Ya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan emosi? Yang ketiga, mengapa kita harus memiliki sikap kontrol diri? Terima kasih. Silakan. Ya, jadi pertanyaan tadi yang disampaikan sama kawan kita Fajar tadi itu bagus. Sebenarnya itu termasuk kepada pertanyaan pemantik. Belum masuk aja dia udah paham gitu. Bagus. Nah, sebelum masuk ke materi inti, ada yang masih ingat nggak pelajaran kita yang minggu lalu? Saya Bu. Jaki, silakan Jaki. Materi minggu lalu kita membahas tentang sifat temperamental atau sifat pemarah. Tapi yang paling saya ingat adalah cara untuk menghindarinya. Pertama-tama, cara untuk menghindarinya adalah mengetahui apakah kita ini mempunyai sifat pemarah atau tidak. Apabila kita ini punya sifat yang emosian, kita harus menghindari hal-hal yang membuat kita emosi. Oke, terima kasih. Jadi pertemuan minggu lalu, materi minggu lalu itu ada kaitannya dengan minggu ini. Kalau minggu lalu kita membahas tentang marah, ya kan? Hari ini kita membahas tentang kontrol diri. Gimana caranya supaya tidak marah, gitu ya? Salah satu disebutkan sama Zaki tadi, ya menjauhi sebentar, gitu ya. Oke. Sebelum masuk pelajaran, Ibu akan tampilkan tujuan pembelajaran.
Ada yang mau membacakan? Ini boleh ya? Ke kiri ya. Tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kontrol diri. Kedua, peserta didik mampu mengambil manfaat kontrol diri. Tiga, peserta didik dapat menerapkan kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Ini tujuan pembelajaran ini itu ada kaitannya dengan pertanyaan tematik yang ditanyakan oleh Fajar tadi. Ya, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kontrol diri. Yang kedua, peserta didik mampu mengambil manfaat kontrol diri. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya. Jadi, untuk lebih jelasnya, Ibu sudah siapkan video pembelajaran. Yaitu di dalam video itu Ibu sendiri yang merekam. Ibu merekam video pembelajaran terkhusus Ibu sediakan untuk kelas ini, supaya kalian lebih mampu lagi mendalami, paham bagaimana kontrol diri itu ya. Sebentar, fokus. Bahasanya materi kita hari ini dari perilaku temperamental atau sebutan lain atau dalam masalahnya juga ada, atau kalau dalam bahasa kuliah itu adalah pemarah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kontrol diri. Apa kaitannya pembahasan minggu lalu dengan hari ini? Sama-sama kita membiasakan sikap yang mesti. Baik, fokus ke materi kita supaya setelah belajar selesai kalian bisa memahami, bisa mengerti, dan kita semua bisa menerapkan dalam pembahasan kita hari ini. Mau dasarnya ya, siap? Sudah disiapkan penanya? Bukunya sudah. Baik, materi kita pada hari ini, kontrol diri itu adalah sukses dalam kehidupan. Nah, sebelum jauh kita mempelajarinya, pertama sekali kita harus tahu dulu apa sih kontrol diri itu. Kontrol diri itu kemampuan untuk mengendalikan emosi, pikiran, dan perilaku diri. Mengendalikan itu apa? Bisa mengelola dengan baik apa yang terjadi pada diri kita. Nah, setelah tahu pengertian kontrol diri itu apa, masuk ke emosi, gitu ya. Ada yang paham emosi itu apa? Apa? Marah? Apalagi? Senang? Bagus. Ya, yang dikatakan emosi itu perasaan yang dialami oleh seseorang sebagai respon terhadap sesuatu dan situasi sehingga bisa melahirkan perasaan gembira, sedih, marah, bahkan takut. Paham ya? Jadi emosi itu tidak hanya marah, panik, sedih, gembira, bahagia, tertekan, stres, itu juga bagian dari emosi. Paham ya? Kaitannya apa? Kalau pengertiannya tadi kita berusaha untuk mengendalikan diri dari emosi tadi, fokuskan emosi itu ada 4. Ada bahagia, ada sedih, ada marah, bahkan ada takut. Nah, itu emosi ya. Bisa dipahami? Ibu ambil terkhusus untuk pembelajaran ini supaya pembelajaran kita bermakna dan kalian paham, tidak mengambang ya. Nah, dari video yang Ibu tampilkan tadi, kira-kira ada pertanyaan nggak terkait dengan video yang Ibu paparkan tadi? Ada yang nanya tentang video ini? Ya, ini ya. Apa yang dimaksud tentang kontrol diri?
Iya, bagus. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kontrol diri? Dari materi yang Ibu paparkan tadi, Ya. Saya mau bertanya. Pertanyaannya, bagaimana caranya meredakan amarah di saat kecewa? Silakan Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Tenang ya. Ini sebenarnya mewakili kita semua ya, Bu. Gimana caranya kita untuk mengantisipasi kalau kita sedang marah? Yang pertama, tarik nafas panjang-panjang, tarik dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik dari keluarkan. Yang kedua, kita membaca ta'awudz. Ta'awudz itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena emosi kita itu terpancing dari setan yang terkutuk. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga itu kita bisa lakukan aktivitas lain kalau sedang marah itu. Bisa mengaji, bisa bernyanyi, olahraga, lakukan kegiatan yang positif ya. Kalau sudah marah itu jangan dituruti marah tadi, pergi sebentar. Yang terakhir, kita mencari dukungan. Cari dukungan itu cari orang dewasa atau kawan yang sekiranya bisa meredakan amarah kita, yang bisa mensupport kita biar kita tidak emosi. Paham? Ya kan? Paham. Nah, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Nggak ada lagi ya? Kalau nggak ada, Ibu yang nanya. Dari video tadi, Ibu akan tanyakan. Siapa yang ditanya ya? Nah, Arif lah. Emosi itu apa, Dek? Iya, boleh sendiri. Emosi adalah perasaan yang kompleks yang mempengaruhi perilaku seseorang. Emosi bisa berubah positif seperti senang, bahagia. Dan emosi yang berupa negatif adalah perasaan seperti marah, takut, dan emosi. Iya. Iya, terima kasih. Bos. Menyimak tadi betul-betul dikelola dengan baik, Marit. Jadi emosi itu bisa positif, bisa negatif. Ya, kalau positif ya tadi itu bahagia, senang, enjoy gitu ya. Kalau negatif berarti apa? Marah, sedih, takut. Siapa lagi bertanya lagi ya? Andira, ya. Ibu akan nanya, kontrol diri itu apa? Yang dimaksud kontrol diri itu kemampuan kita untuk mengendalikan pikiran, emosi, dan perilaku diri. Iya, terima kasih. Jadi Ibu anggap sudah mewakili semua, bahwasanya kalian paham dengan video yang Ibu tayangkan, ya. Setelah ini Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Kelompok 1 di sebelah kanan Ibu, kelompok 2 ada di tengah belakang, kemudian kelompok yang terakhir 3 ada di sebelah kiri Ibu. Silakan bentuk mejanya, bentuk kelompok ya. Perhatikan, setelah Ibu bagi kelompok, pertama sekali tugas kalian itu memberi nama kelompok. Pertama sekali. Yang kedua, Ibu akan membagi ini yang namanya LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Di LKPD ini, Ibu sudah suguhkan materi berupa artikel. Dari artikel kelompok 1, artikel kelompok 2, dan artikel kelompok 3 itu berbeda pembahasannya, tapi masih berkaitan dengan tema kita membiasakan perilaku kontrol diri. Untuk kelompok 1, pegang dulu. Kelompok 2, kemudian kelompok 3. Perhatikan instruksi Ibu. Yang pertama, kalian secara gotong royong atau kelompok. Kalau gotong royong itu bisa dilakukan sendiri nggak? Enggak. Bisa. Jadi
Ya, silakan ke depan. Jadi, kawan-kawan kita yang di depan ini merupakan perwakilan dari kelompok yang sudah Ibu tunjuk ya. Di kelompok 1 ada Mifta dan Adam. Kelompok 2 ada Tata sama Randy. Kemudian di kelompok 3 ada Rian Saputra dengan Mildawati. Jadi mempersiapkan untuk kelompok 1 ya untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi ya. Ya, silakan Mifta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kami perwakilan dari kelompok Mawar ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang menahan diri dari overspending, yaitu meningkatkan kesehatan keuangan dan mencapai tujuan finansial jangka panjang dengan mengelola keuangan secara bijak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adam. Seseorang dapat menghindari hutang, meningkatkan tabungan, dan meraih kebebasan finansial. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon Maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masuk ke kelompok 2 ada kelompok Wahid. Di sini ada Tata dengan Randy. Silakan untuk mempresentasikan. Agak geseran mas. Iya, silakan. Baiklah, di sini kami akan membacakan kesimpulan. Meningkatkan kontrol diri adalah upaya untuk bermanfaat yang dapat kita dapat kehidupan kita dengan dampak positif. Dengan menerapkan strategi yang telah dipaparkan, kita dapat mengembangkan disiplin diri berbagai keputusan yang lebih baik. Mengembangkan visi yang jelas, meningkatkan tekad melalui tantangan bertahap, mempraktikkan kesadaran, menciptakan lingkungan yang mendukung, dan menggunakan niat implementasi adalah cara yang efektif untuk memperkuat kontrol diri. Terima kasih. Presentasi dari kelompok Wahid. Terakhir ada kelompok 3, kelompok sukses. Ya, ada Bang Rian Saputra dengan Kak Mila. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin menyimpulkan hasil diskusi kami tentang mengontrol diri untuk diam. Kesimpulannya adalah menahan diri dan membiasakan diam merupakan sikap yang penting yang perlu dilatih, terutama Baiklah, akan saya sambung penjelasannya dari Megawati. Jadi Islam itu selalu mengajarkan kita untuk selalu berbicara yang benar atau lebih baik diam. Karena banyaknya ucapan bisa menjadi sumber dosa, dan diam juga tidak bisa selalu benar dalam keadaan tertentu, yang terutama untuk menyuarakan kebenaran dan mencegah kemudaratan. Sekian kesimpulan dari kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perwakilan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan kembali ke posisinya masing-masing. Saksikan tadi hasil resume yang telah kalian tampilkan. Ibu akan mempersilakan kalian mana tahu dengan persentase yang sudah kawan kalian tampilkan tadi ada yang mengganjal atau kurang paham. Silakan yang kalau mau menanya silakan. Ada kelompok lain yang akan menanyakan ke kelompok yang lainnya. Yang ini silakan Kusik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok sukses ingin memberi pertanyaan kepada kelompok mawar. Kan kita sebagai manusia sering merasakan emosi negatif secara berlebihan seperti marah, sedih, dan cemas. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengendalikan emosi negatif seperti marah, sedih, dan cemas tersebut. Sekian, terima kasih. Ya, silakan kelompok mawar untuk menjawab. Baiklah, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok sukses. Di sini saya akan menjawabnya. Caranya dengan tidur atau mendengarkan musik, karena melakukan hal sederhana seperti itu dapat menetralkan perasaan jiwa untuk lebih tenang lagi. Sudah? Sudah. Ya, terima kasih. Jawaban dari kelompok mawar. Ada kelompok atau ada kelompok lain yang mau menambahkan? Ya, silakan Anggun. Silakan. Izinkan saya ingin menambahkan sedikit jawaban dari kelompok mawar, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara berdoa dapat mengendalikan diri. Bisa juga kita memaafkan kesalahan orang, dan bisa juga kita melakukan kegiatan aktivitas yang positif. Sekian jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, mendengarkan video sudah, mengerjakan tugas LKPD berupa artikel sudah, diskusi sudah, presentasi sudah, bahkan ada saling tanya, saling sanggah. Nah, jadi setelah fase itu sudah kita lewati semua, jadi kita kan agak-agak capek ya? Jadi untuk menghilangkan capek tadi, merilekkan diri, kalian boleh berdiri, ya? Ya. Ya. Boleh berdiri, masih tetap di kelompok masing-masing. Kita akan refleksi, kita akan striking ya, hiburan. Kita akan menyanyi yang happy. Walaupun judulnya untuk anak-anak, tapi itu bisa membahagiakan hati dan pikiran kita. Kita akan menyanyikan lagu Balonku Ada 5. 3, 2, 1.
tadi dapat kita dalam lagi. Silakan dilihat di layar. Itu Ibu tampilkan, ini sama dengan ringkasan juga ya untuk mempermudah kalian teman-teman. Yang pertama tentang kontrol diri tadi. Pembahasannya kontrol diri itu adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi, pikiran dan perilaku diri kita. Kemudian definisi emosi itu adalah perasaan yang dialami oleh seseorang sebagai respon terhadap sesuatu dan situasi sehingga bisa melahirkan perasaan marah, sedih, bahagia, takut, ya. Nah, kemudian ada aspek kontrol itu ada 3 itu, mengenal emosi, mengelola emosi, kemudian ada mengambil keputusan. Kemudian yang selanjutnya, silakan tengok di layar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kontrol diri ada 2. Pertama, faktor internal, kedua faktor eksternal. Kalau internal itu faktor dari diri kita ya. Nah, dari kita. Idealnya apa? Usia. Jadi semakin bertambah usia seseorang diharapkan kita bisa mengontrol emosi dengan baik ya, baik emosi yang positif maupun emosi yang negatif. Kemudian faktor eksternal itu ada lingkungan, keluarga dan sekolah atau tempat kerja. Nah, jadi di sekolah itu juga mempengaruhi ya, di lingkungan kerja juga, kemudian di keluarga juga. Kemudian ada manfaat. Ya, jadi manfaatnya apa Bu? Manfaatnya ada 3. Pertama, meningkatkan kesadaran diri. Caranya gimana? Memahami diri dan kebutuhan diri sendiri. Kemudian yang kedua, mengurangi stres atau tertekan. Gimana caranya? Mengelola stres dan kecemasan dengan baik. Jadi ketika kita sedih, ya jangan terlalu sedih gitu ya. Bisa lakukan hal-hal yang bisa membahagiakan. Itu apa sedih? Kemudian kalau sedang marah, jangan juga diperturutkan emosi. Kita bisa memikirkan dalam hal kita marah dengan orang, jadi dari orang itu yang menyebabkan kita marah tadi. Itu ada sisi baiknya juga sama kita. Jadi kita harus bisa kontrol dengan baik. Kemudian yang ketiga, memperbaiki hubungan. Jadi kalau kita bisa mengontrol diri dengan baik, kita hubungan kita dengan teman, sahabat atau guru sama orang tua juga akan terjalin dengan baik. Kemudian yang terakhir itu kesimpulan. Silakan tengok definisi kontrol diri dan emosi sudah kita jelaskan ya. Nah, paham ya? Kalau sudah paham, kita masuk ke tahap terakhir dalam pembelajaran hari ini. Nah, terakhir itu kita menutup. Jadi Ibu pengen mengukur sejauh mana kalian paham dengan materi yang disajikan, baik itu video, baik itu poin-poin yang sudah dibuat, baik itu artikel-artikel yang sudah kalian diskusikan, bahkan sudah dipresentasikan di depan tadi. Jadi Ibu sudah siapkan pertanyaan dan Ibu sudah kirim di Google Form. Silakan buka HP-nya. Ya, itu ada 2 pertanyaan. Ya. 2 pertanyaan sudah centang saja. Pertanyaannya tinggal centang saja. Ya, untuk mewakili saja, tidak semua ya. Silakan 2 pertanyaan itu. Kalau iya, tidak. Sudah selesai? Jadi kita jawabannya? Baik, Ibu cek dulu. Sudah baik atau belum? Pak udah masuk. Nah, ada 1 yang di bawah standar, ya. Maksudnya masih perlu perbaikan ya. Sebelum Ibu perbaiki, Ibu akan melakukan refleksi ya. Coba ada yang bisa mengungkapkan atau kalian bisa mengungkapkan pembelajaran hari ini seperti apa? Senang atau tidak, atau payah atau tidak? Ada yang mau mewakili? Ya, Rizky, silakan.
Saya sangat senang belajar hari ini karena saya tahu pentingnya mengontrol diri. Yang pertama, menjaga kehormatan. Yang kedua, menghindarkan diri dan orang lain dari terhindar dari perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Dan yang keempat, menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain, Bu. Iya, terima kasih. Bahagia, intinya senang dengan materi ya, kan materi tidak susah. Ada yang versi lain sebenarnya, Bu, aku udah paham, Bu, cuma di bagian ini aku belum paham. Makanya saya bisa lihat dari hasil quiz yang ada di platform tadi, masih ada yang belum mengena. Ada yang mau? Oh ya, Roni, silakan Roni. Dalam pembelajaran hari ini, materi tentang membiasakan kontrol diri, saya belum memahami apa hikmah dari kontrol diri itu sendiri, Bu. Baik, terima kasih. Ada juga nih gambar makan kuda, hikmah itu apa, Bu? Hikmahnya itu salah satunya kita bisa terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri. Jadi kalau kita bisa mengerjakan dengan bagus, berarti kita bisa mengontrol emosi dengan baik. Terima kasih ya. Jadi nanti untuk tindak lanjutnya Ibu akan suguhkan lagi di Google Form ya. Selanjutnya untuk tindak lanjut kita. Baiklah, untuk pelajaran hari ini sampai di sini. Cuma Ibu akan menyampaikan untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang berani menegakkan kebenaran, walaupun rasanya susah atau pahit. Jadi Ibu berharap untuk minggu depan itu kalian bisa belajar lebih aktif dari sekarang ya. Jadi dibaca-baca lagi materinya berkaitan dengan kebenaran tadi, dan jangan lupa untuk yang pembahasan kontrol diri ini juga harus dikuasai, karena sebelum pembelajaran berlangsung nanti Ibu selalu akan melakukan persepsi, menanyakan pelajaran sebelumnya ya. Demikian yang bisa Ibu berikan materi hari ini, sedikit motivasi dan pesan Ibu. Tetaplah jadi anak yang baik, tetaplah jadi anak yang ingin selalu belajar. Jangan puas dengan hasil hari ini, tetapi capailah cita-citamu sampai ke ujung dunia sana ya, dengan kesempatan dan kemampuan masing-masing. Terus gali potensi diri dengan baik. Semoga kedepannya kalian menjadi anak yang sukses dan bisa membanggakan untuk keluarga dan bangsa Indonesia. Amin. Demikian kita tutup pertemuan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.